Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Adani Channel. Baik teman-teman, kali ini Adani Channel akan sharing ke teman-teman tutorial cara membuat poster menggunakan aplikasi Canva. Nah, untuk yang pertama ini, part 1, kita akan buatin tutorial gimana ngedesain poster webinar. Nah, di masa pandemi ini kan banyak webinar ya. Nah, mungkin teman-teman banyak yang jadi PJ untuk membuat desain posternya. Kalau kebingungan, nah teman-teman bisa banget lihat video tutorial ini. Gimana tutorialnya? Silahkan simak videonya. Oh ya, sebelum kita mulai tutorialnya, saya mau ngumumin nih pemenang giveaway pertama Adani Channel. Adani Channel ngadain giveaway. Cuma saya belum posting ke YouTube, saya cuma nge-share ke medsos saya di WA, Telegram, atau Facebook. Ini dia nama pemenangnya. Insya Allah nanti akan saya hubungi ya, lihat WA, dan hadiahnya nanti akan kita kirimkan ke pemenang. Selamat ya pemenang, barakallahu fikuna. Baik, kita mulai tutorialnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, pertama teman-teman buka dulu aplikasi Canva. Teman-teman bisa pilih size lembar kerjanya, maksudnya posternya itu mau dibuat panjang atau dibuat persegi seperti postingan Instagram ya. Kalau saya sih lebih memilih ukuran ini karena selain kita biasanya nge-share-nya di Instagram, juga dikirim di WA, itu posternya nggak akan kepotong. Jadi nggak sekali ngeliat orang langsung kelihatan keseluruhan posternya, jadi nggak perlu buka dan scroll ke bawah ya. Oke, ini yang pertama yang saya lakukan setelah memilih lembar kerja adalah memilih gambar yang akan kita jadikan background. Karena ini tadi webinar untuk tentang corona ya, jadi saya awalnya mau mencari gambar virus, cuman karena yang gratisan di Canva itu belum ada yang cocok, jadi saya sementara ganti gambar lain. Jadi saat teman-teman ngedesain, teman-teman boleh banget download dulu foto di Pinterest atau di Pexel atau di Unsplash untuk mencari gambar yang berkaitan dengan corona ya. Ini hanya contoh saja. Nah, untuk membuat backgroundnya itu tadi, kalau teman-teman sudah melihat hasilnya di awal, pertama teman-teman mencari foto yang sesuai dengan tema yang mau teman-teman angkatkan. Letakkan sebagai background, ukurannya teman-teman sesuaikan ya, dibesarkan gitu, dan teman-teman pilih bagian mana yang mau teman-teman tampilkan. Jadi gambarnya bisa teman-teman klik double lalu geser. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman klik tanda plus, lalu teman-teman ketik di kolom pencarian gradient ya. Jadi di video sebelumnya mungkin teman-teman udah nonton, saya ada jelasin tutorial untuk bikin background dari solid ke transparan ya untuk gradient. Nah, kalau yang sekarang kita beda lagi, gradasinya itu ada 2 warna. Jadi ini ada pilihannya tadi sebenarnya ya, ada polanya, ada gradasinya dari pojokan atas ke pojokan bawah. Nah, yang kita pilih ini dari kiri ke kanan, jadi ada gradasi warnanya dari kiri ke kanan. Nah, warnanya ini bisa teman-teman ganti ya sesuai kebutuhan, sesuai yang tema yang mau teman-teman angkatkan ya. Jadi yang pertama tadi seharusnya teman-teman punya konsep dulu mau seperti apa. Nah, ini untuk sekarang tutorial kita konsepnya akan simple minimalis saja ya. Nah, setelah diganti warnanya, teman-teman ubah di rotate ya, diputar, ubah posisinya karena kita mau yang warna putih itu di bagian atas. Oke, lalu kita atur ukurannya, teman-teman sesuaikan dengan lembar kerja tadi. Lalu teman-teman klik icon ini ya, dan diatur transparansinya. Oke, nah sebelum kita mengatur transparansi ini, terlebih dahulu yang kita lakukan adalah mengatur fotonya ya. Pertama seperti ini. Caranya, teman-teman klik foto yang dijadiin background tadi, lalu teman-teman lihat menu di bagian bawah, teman-teman pilih adjust ya. Jadi ini untuk kita edit dulu fotonya sehingga warnanya nggak normal seperti ini ya. Jadi kita atur, ini ada adjust, teman-teman bisa lihat. Lalu teman-teman klik itu, teman-teman bisa atur brightness-nya, kontras, saturasi,
mau di blurkan sedikit juga bisa. Nah, ini supaya karena dia background kan, jadi dia nggak terlalu kuat gambarnya, warnanya nggak terlalu terang gitu ya, karena nanti ini akan kita jadikan background. Bisa juga nanti teman-teman sedikit berikan efek blur atau warnanya, karena kita ini temanya coklat ke arah krem gitu ya, teman-teman bisa atur juga warnanya, tintnya itu teman-teman atur ke arah krem, ke kuning-kuningan orange gitu ya. Nah, saturasinya ini juga teman-teman bisa atur, dan semakin kecil saturasinya dia akan menjadi hitam putih ya. Untuk kontras ini warnanya akan makin kuat ya, jadi misalnya warna hitamnya makin kuat gitu kalau semakin besar. Kalau brightness ini lebih ke pencahayaannya ya. Untuk blur ini dia akan jadi burem gitu ya gambarnya. Ini bisa juga teman-teman atur, jangan terlalu over karena nanti gambarnya jadi nggak kelihatan bentuknya ya, jadi blurnya sedikit aja. Setelah itu baru kita letakkan tadi gradasi di atasnya, jadi lebih ada backgroundnya, tapi gradasinya kita atur transparansinya. Ini ya icon ini yang teman-teman klik. Lalu transparansinya dikurangi sedikit demi sedikit sampai kelihatan gambarnya tidak terlalu jelas, tapi nggak juga terlalu kuat ya, karena ini akan kita jadikan background ya. Ini sebenarnya tergantung selera sih, karena nanti ini kan kita akan jadikan background. Bisa teman-teman atur ulang ya, blurnya mau ditambah atau dikurangi ya. Oke. Setelah kita letakkan gradasi di atas gambar, langkah selanjutnya adalah teman-teman klik tanda plus lagi, lalu teman-teman klik elemen dan teman-teman ketik shapes ya, atau nggak diketik juga nggak apa-apa, teman-teman scroll nanti akan ketemu sendiri ya. Teman-teman scroll ke bawah, lalu pilih shapes yang bentuknya seperti ini. Setelah ketemu, teman-teman klik, lalu dia otomatis akan masuk ke lembar kerja teman-teman ya. Setelah itu teman-teman bisa atur warnanya. Kalau menurut saya sih warnanya lebih terang, karena nanti kan di atasnya akan kita letakkan logo ya. Jadi ini peruntukannya untuk dalam sebuah poster itu. Kalau untuk poster webinar yang harus teman-teman perhatikan, ada space untuk logo di bagian atas atau bagian bawah ya, biasanya diletakkan. Lalu biar ada efek berlapisnya, teman-teman bisa copy lagi bentukan yang tadi, lalu teman-teman ganti warnanya ya. Biasanya warnanya beda, satu gelap satu terang, jadi warna gelapnya teman-teman posisikan di bagian belakang. Nah, ini akan saya ubah satu warnanya kecoklat-coklatan ya. Ini teman-teman bisa warna apa aja sesuai dengan konsep yang sudah teman-teman rencanakan. Gambar yang terang, shapes yang terang teman-teman letakkan di bagian atasnya ya. Nah, di sini sebenarnya ada gunanya si fitur baru Canva itu ya, nudge itu ya, untuk menggeser ini jadi bisa lebih detail. Jadi jaraknya bisa sedikit banget kita atur ya, teman-teman geser sedikit demi sedikit. Setelah teman-teman atur, langkah selanjutnya kita akan menambahkan teks. Klik tanda plus lalu pilih teks. Nah, di ini Canva udah ngasih ini ya, contoh add heading, subheading, sama body text ya. Jadi hierarki penulisannya itu sudah bisa teman-teman tinggal klik doang lalu ganti huruf dan teksnya ya. Nah, di sini ini banyak banget pilihannya, teman-teman tinggal pilih. Ini kita akan atur sendiri jenis fontnya. Setelah klik add a heading, teman-teman bisa pilih font apa yang mau teman-teman gunakan. Di sini saya akan gunakan font chiffon ya. Nah, jadi kesannya minimalis. Saya gunain ini untuk judul, subjudul gitu ya, dan isinya nanti saya bedakan sedikit. Nah, untuk di sini tips, fontnya jangan terlalu banyak ya teman-teman ya, maksimal 3. Di sini saya gunain 2 ya kalau nggak salah. Pokoknya jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak juga nggak bagus ya, karena mata kan juga gimana ya kalau lihat terlalu banyak jenis font, kurang nyaman. Jadi setelah ukuran, untuk hierarki ini ukurannya ya berpengaruh, ukuran huruf. Jadi untuk judul webinarnya, nanti ada body text-nya, teman-teman bedakan ukurannya. Nih, ini pertama kita bikin untuk judul dulu ya teman-teman. Oke, kita atur, kita ubah judulnya. Baik, judulnya udah selesai ya. Adaptasi kebiasaan baru menggunakan masker dan menjaga jarak. Kenapa saya menggunakan masker dan menjaga jaraknya saya bikin huruf kapital? Karena kita mau menekankan kebiasaan apa yang
harus dilakukan gitu ya pada webinarnya yang akan dibahas. Jadi saya besarkan hurufnya, jadi kita bedakan ya. Jadi kelihatan fokus yang mau kita bahas di mana. Langkah selanjutnya adalah kita menambahkan bentuk lainnya di bagian bawah supaya imbang ya, atas dan bawah. Nah, ini nanti kita bisa tambahkan berbagai informasi, baik itu narasumber dan lain sebagainya. Caranya teman-teman copy aja bentuk yang tadi kita pakai di atas, shapes yang di atas tadi. Lalu kita besarkan, karena kita di sini akan pakai ukuran yang besar, karena kita akan ambil sebagian saja, nggak full satu shapesnya. Lalu teman-teman besarkan, teman-teman atur posisinya. Ini bisa dilihat ya, posisinya setengah nih di bawah judulnya tadi. Oke, teman-teman atur. Oke, setelah diatur posisinya sudah pas, teman-teman bisa copy shapesnya lalu ganti warnanya seperti di atas ya. Nanti untuk selanjutnya kita akan edit lagi ya. Ini saya lupa, untuk di bagian atas judul kita bisa tambahin tulisan webinar ya. Oke, ini nanti kita lanjutkan ya bagian bawah. Kita yang judulnya dulu, tadi saya lupa tulis. Teman-teman bisa atur ini, tulis webinar, lalu fontnya kita ganti supaya beda ya, maksudnya dengan judul, dengan jenis kegiatannya. Nah, karena ini tulisan webinarnya kita buat kecil untuk membuat adanya hierarki tadi, jadi fokus orang itu lihat judulnya, bukan jenis kegiatannya, webinarnya, karena biasanya udah pasti webinar. Jadi kita berikan backgroundnya, ini kita gunakan line. Di sini manfaat fitur barunya ya, bisa teman-teman lihat juga di video sebelumnya, ada saya jelasin ini fitur line. Nah, setelah teman-teman klik line, lalu teman-teman bisa atur ketebalannya, karena ini bisa dijadiin background. Nah, di sini saya jadiin backgroundnya si tulisan webinar. Oke, teman-teman tinggal letakkan di atas webinar, lalu teman-teman klik posisi pada menu di bagian bawah, atur backward ya, jadi dia berada di belakang sebagai background. Untuk tulisan webinarnya, teman-teman juga bisa atur jarak antar hurufnya ya, supaya menimbulkan kesan minimalisnya makin enak. Di sini teman-teman geser menunya, pilih yang ada tanda panah ke atas dan ke bawah, teman-teman geser pada letter ini ya, untuk mengatur jarak antar huruf. Semakin teman-teman besarkan, itu jaraknya akan semakin lebar, semakin kecil itu akan semakin kecil jarak antar hurufnya. Oke, itu untuk tulisan webinarnya ya. Selesai dengan tulisan webinar, kita lanjut lagi ke shapes yang bagian bawah ya, tempat kita menambahkan informasi. Nah, setelah teman-teman copy tadi, ini teman-teman bisa atur juga transparansinya. Kan teman-teman bedain warnanya ya. Setelah dibedain warna, teman-teman atur transparansinya dan teman-teman buat bertumpuk ya. Di copy, diatur posisinya, lalu bisa diatur lagi transparansinya ya. Jadi nanti ini akan terlihat seperti layer-layer ya. Jadi ini sebagai ornamen tambahan sehingga posternya semakin menarik ya. Setelah itu teman-teman tinggal atur posisinya, jarak antar shapesnya boleh diatur. Ini boleh dijarangkan sedikit gitu ya, jadi nggak sama antara jarak yang satu dengan yang lainnya. Oke ya, ini juga sebenarnya makna lain dari menjaga jarak itu sih maksudnya. Jadi teman-teman bisa nggak harus gamblang menjaga jarak itu ada gambar orang jaga jarak, tapi bisa dengan apapun. Jadi dia secara tidak langsung menggambarkan konsep acaranya gitu ya. Oke, langkah selanjutnya kita cari elemen abstrak, klik tanda plus, klik elemen, lalu teman-teman cari abstrak. Di sana kita akan menemukan elemen yang bentuknya seperti ini. Ini ya, seperti gelombang. Nah, dia juga ada gradasinya. Jadi bagus ya kita gunakan untuk poster webinar. Nah, nanti kita akan letakkan di bagian atas dekat tulisan webinar, dan tentunya warnanya akan kita sesuaikan dengan warna poster kita kali ini ya. Nanti kita akan letakkan juga di bagian bawah sehingga seimbang antara bagian atas dan bawah ya. Jadi dalam membuat poster teman-teman harus seimbangkan tulisannya, shapesnya, dan ornamennya atau elemen yang digunakan antara atas, bawah, sisi lainnya. Jadi nggak timpang ya. Dan juga usahakan jangan terlalu penuh. Jadi diatur ukuran elemennya, ukuran hurufnya sehingga ada space kosong. Jadi nggak padat banget posternya ya. Ini kita bisa atur nanti posisinya. Baik, langkah selanjutnya setelah kita atur posisi shapes yang bagian bawah, kita tambahkan elemen adalah kita klik tanda plus, lalu teman-teman cari
frame ya, nggak harus diklik tanda plus cari frame, tapi biasanya itu setelah teman-teman masuk ke tanda plus tadi, kalau scroll ke bawah akan muncul sendiri ya pilihan frame. Nih teman-teman tinggal menambahkan frame ini, karena nanti teman-teman bisa masukkan gambar foto si narasumber ke dalamnya ya. Nah untuk ini teman-teman bisa gunakan teknik yang foto keluar dari frame ya, bisa lihat video sebelumnya, bisa teman-teman jadi kelihatan lebih menarik ya foto si narasumbernya. Jadi nggak langsung teman-teman tempatkan foto narasumber di dalamnya, tetapi teman-teman bisa ada efek lain, ada teknik efek lain yang teman-teman gunain di sana ya. Oke, ini tadi saya di bawah menambahkan sepes untuk tambah informasi lainnya. Sekarang kita kembali fokus ke ini ya, ke lingkaran yang mana kita nanti akan tambahkan foto si narasumber. Oke, setelah teman-teman atur, teman-teman copy. Ini misalnya ada narasumber, ada moderator ya. Itu salah satu poin penting dalam poster webinar. Jelas kegiatannya apa, webinar, lalu judul kegiatannya apa, judul materinya apa yang mau dibahas, lalu ada foto narasumber, dan jelas keterangan si narasumber ini apa, narasumber kah, moderator, lalu nanti ada nama, dan tentunya ada keterangan profesi atau pendidikannya ya. Oke, kita lanjutkan untuk profil narasumbernya. Lalu kita masukkan foto. Ini saya pakai fotonya foto sembarang aja ya, pokoknya foto yang ada di Canva atau saya upload. Bentar, kita cari. Baik, kita gunain foto yang gratisan aja ya. Kita pilih fotonya. Ini saya nanti akan tutup wajahnya karena saya nggak mau menggunakan ada gambar makhluk ya. Jadi wajahnya nanti akan kita tutup. Teman-teman boleh pilih sesuai. Oh ya, untuk membuat teknik foto keluar dari frame ini sedikit ya gambaran. Teman-teman bisa hapus dulu fotonya, backgroundnya ya. Jadi nanti biar lebih enak teman-teman mengerjakan teknik itu ya. Oke, ini fotonya. Langsung kita pilih ya. Yang mana aja? Oke, sudah ada fotonya sekarang. Kita upload dulu ya kalau dia ada di handphone ya, karena untuk Canva harus diupload dulu fotonya, baru kita pilih fotonya. Oke, fotonya sudah ada. Langkah selanjutnya seperti yang saya jelaskan tadi, kita tambahkan teks. Nah, untuk teks ini ingat kita kan ada hierarki penulisan ya. Teman-teman ukuran teksnya jangan terlalu besar sehingga ada alur baca dari si pembaca saat melihat poster kita. Jadi ke atas ukuran judulnya besar, ke bawah informasinya semakin kecil gitu ya. Oke, saya pas di bagian bawah ini untuk penambahan informasi ya. Kita lanjutkan dulu yang ini untuk menambahkan informasi di samping foto narasumbernya ya. Untuk teksnya kita copy aja dulu dari tulisan yang di atas supaya sama jenis fontnya. Oke. Setelah di copy, teman-teman atur posisinya. Oh ya, ini tadi karena webinar kan kita jarak antar hurufnya kita jarangkan ya. Ini kita bisa atur kembali, dinormalkan lagi. Oke. Untuk di samping profil narasumber ini, tulisannya juga bisa dibedain ya. Misalnya posisinya sebagai narasumber itu kita bedain fontnya sama dengan tulisan webinar. Lalu nama dan profil si narasumber itu kita samain dengan tulisan font tadi ya. Nah, itu bisa teman-teman bedain, atau mau di bold, ditebalkan, atau italic, dimiringkan gitu ya. Jadi ada pembedanya. Di sini kita akan tuliskan nama ini aja ya, Fulana binti Fulan aja ya untuk sementara. Oke. Kalau merasa space untuk informasinya terlalu sedikit, space elemen yang kita gunain tadi bisa teman-teman geser sedikit ke atas ya. Jadi namanya bisa kita naikkan sedikit ke atas. Oke. Di sini untuk nama narasumbernya saya bikin huruf kapital ya. Oh ya, ini saya akan jelasin ke teman-teman cara grouping ya. Mungkin sudah lihat di video sebelumnya. Ini supaya memudahkan saat teman-teman menggeser namanya ke atas dan ke bawah dan mengcopy untuk yang selanjutnya. Pertama, teman-teman klik pada nama, pada teks, klik tahan. Setelah klik tahan, itu akan muncul garis biru dan ada muncul tulisan one
text selected, one object selected gitu ya kalau nggak salah. Lalu setelah teman-teman klik tahan itu, baru teman-teman pilih teks lainnya ya. Caranya seperti ini, klik satu teks, klik tahan, lalu nanti akan muncul one element selected, baru teman-teman klik lagi teks yang lainnya. Nih, kelihatan ya garis-garis biru, garis putus-putus itu tandanya dia di grup. Akan muncul pilihan menu di bawah grup, teman-teman ketik itu, klik itu. Nah, ini bisa di-copy dan langsung ke grup ya. Jadi misalnya teman-teman mau copy ke bawah itu nggak susah satu persatu. Oke, bisa teman-teman ungroup kembali saat teman-teman mau edit satu persatu ya. Misalnya yang ini moderator mau kita ganti. Tinggal teman-teman klik lagi pada teksnya, lalu teman-teman klik ungroup di bagian bawah. Oke ya, ini kita tinggal atur tulisannya, atur posisinya, teman-teman. Oh ya, satu lagi, ini kan kadang susah ya untuk lurusinnya. Teman-teman harus perhatikan layout dari tulisannya. Ini kita bikin rata pinggir supaya ini keluar garis pink itu ya, itu sebagai garis bantu dari Canva untuk teman-teman meratakan ke pinggirannya. Kalau layoutnya tadi teman-teman masih rata tengah, itu dia akan susah. Jadi teman-teman mengaturnya akan gesernya kurang rapi ya. Jadi ingat layoutnya diatur. Nah, setelah selesai keterangan dari narasumbernya, teman-teman bisa menambahkan line seperti yang kita gunakan untuk background tulisan webinar tadi di bagian bawah. Ini untuk menambahkan informasi. Bisa juga di-copy kembali elemen wave tadi yang kita pakai di dekat webinar untuk di bagian bawah. Ingat tadi saya sampaikan bahwa usahakan elemen yang digunakan itu seimbang, yang di atas dengan di bawah ya. Jadi posternya nggak berat sebelah. Oke. Selanjutnya untuk space kosong di bagian kanan atas itu yang saya sampaikan tadi, kita akan menambahkan logo. Nah, untuk suatu poster webinar itu yang terpenting itu ya, salah satunya logo penyelenggara, foto narasumber, lalu profilnya, judul, lalu keterangan waktu, tempat, by Zoom atau by Google Meet dan lain sebagainya. Nah, tahap sekarang yang kita lakukan adalah menambahkan logo. Nah, untuk di Canva, ingat teman-teman harus upload terlebih dahulu ya. Jadi upload logo yang tidak ada backgroundnya lagi, bisa teman-teman atur. Di sini saya berikan contoh karena ini tadi tentang kebiasaan baru menggunakan masker, itu tentunya penyelenggaranya misalnya adalah Kementerian Kesehatan. Dan saya tambahkan logo Adani Channel di sampingnya ya. Oke. Tinggal teman-teman atur posisinya, usahakan logonya juga harus imbang ukurannya ya. Jangan ada yang lebih besar atau lebih kecil, jadi ukurannya sama. Oke, garis pink itu yang selalu muncul itu adalah garis bantu dari Canva ya teman-teman ya, agar lurus dengan bagian atas atau posisinya sama, jadi dia ngebantu kita untuk merapikan desain kita. Oke ya, dia akan muncul sendiri. Oke. Baik, langkah selanjutnya adalah tadi kita udah buat shapes dari line ini untuk menambahkan informasi waktu, tempat. Sekarang kita menambahkan elemen kalender ya, yang menunjukkan bahwa tanggal pelaksanaannya. Caranya sama, tinggal teman-teman klik tanda plus, lalu pilih elemen, lalu ketik di kolom pencarian kalender, biar nggak susah nyarinya scroll ke bawah ya. Jadi langsung ketik keywordnya apa yang mau teman-teman cari. Nah, di sini teman-teman cari kalender. Tentunya teman-teman sesuaikan icon kalendernya dengan tema yang teman-teman mau buat. Jadi bukan yang ada shadownya, tapi kita gunakan ini yang minimalis ya, yang kayak yang hitam putih minimalis aja. Teman-teman bisa atur ukurannya dan atur posisinya. Untuk selanjutnya juga bisa teman-teman cari jam ya untuk waktu pelaksanaannya. Caranya sama, tinggal teman-teman klik tanda plus, pilih elemen, lalu ketik keywordnya clock gitu ya, lalu pilih jenis jam yang sesuai dengan konsep yang mau teman-teman gunain. Oke, tinggal teman-teman atur posisinya di sini. Selanjutnya, teman-teman tinggal tambahkan teks pada background, maksudnya shapes di atas shapes line yang sudah kita buat tadi ya, untuk memberikan informasi pelaksanaannya. Ini salah satu unsur yang terpenting ya, jangan sampai di posternya nggak ada keterangan kapan pelaksanaannya. Misalnya Senin, lalu keterangan waktunya juga jelas, posisinya juga teman-teman atur ya, sehingga sama dengan bagian atas ya, keterangan narasumber dan moderator. Ingat tadi layoutnya harus diperhatikan sehingga saat pengaturan
posisi teksnya itu Canva langsung memunculkan otomatis garis pinknya tadi ya, sehingga rata. Kalau teman-teman layoutnya masih di rata tengah, itu yang diambil garis pinknya adalah ukuran lebar body teksnya ya. Jadi bukan body teks apa ya, yang garis biru itu yang diambilnya, bukan pada teksnya langsung. Nih, kalau kayak gini kan garis birunya yang rata pinggir dengan di atas. Nah, teman-teman lihat ya. Nah, itu box birunya. Tapi kalau teman-teman layoutnya sudah diganti jadi rata kiri, nah itu langsung teksnya otomatis yang akan lurus dengan bagian atas. Oke ya. Selanjutnya, ini bisa teman-teman atur, geser sedikit sehingga jangan terlalu panjang. Selanjutnya kita akan menambahkan ikon apa ya untuk menggambarkan bahwa ini diselenggarakan via online ya. Saya gunain di sini ikon laptop. Nanti bisa teman-teman ganti warnanya. Bisa ikon apa aja sih yang menurut teman-teman lebih mewakili ya. Ini saya contohinnya laptop. Teman-teman ketik keywordnya, lalu tinggal teman-teman pilih ya. Setelah teman-teman pilih dan atur warnanya, teman-teman bisa besarkan tadi ya. Yang lain tadi itu ketebalannya bisa teman-teman tambah, karena nanti kita akan menambahkan icon zoom, logo zoom. Di sini nggak ada di Canva ya, jadi teman-teman harus upload medianya dulu. Zoom ya sudah kita hapus backgroundnya ya, atau teman-teman bisa cari yang udah PNG formatnya boleh juga. Oke, tinggal kita masukkan via Zoom, tinggal diatur posisinya. Oke, posisinya sudah pas. Ini bisa ukuran untuk backgroundnya bisa teman-teman atur juga ya, bisa jangan biar lebih profesional. Oke, ini kita atur dulu. Atau nanti elemen yang seperti gelombang ini bisa kita atur posisinya di atas atau di bawah shapes ini sehingga kelihatan seperti sedikit 3D gitu ya. Dia ada berada di atas dan di bawah shapes lainnya. Itu bisa teman-teman atur, atau kayak gini juga nggak apa-apa. Pokoknya jangan terlalu penuh, jangan terlalu padat, ukuran tulisannya jangan terlalu besar gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memberikan apa ya, sesuatu yang eye catching, seperti apa ya yang membuat menarik suatu webinar. Misalnya di sini kita akan menambahkan elemen seperti cap gitu ya, jadi seperti stiker. Jadi nanti kita tuliskan di sana yang menarik, misalnya free e-sertifikat. Jadi gitu ya, ada sertifikat. Nah, kalau acaranya offline mungkin free snack gitu kali ya, ada door prize boleh juga. Jadi di sini kita akan cari seperti stiker. Teman-teman bisa ketik langsung ya di kolom pencarian. Bisa juga stem. Nanti ini kita coba cari stem juga ya kalau nggak ketemu. Saya mau cari stiker yang ujungnya agak kelipat sedikit. Atau kalau nggak ketemu kita cari stem ya teman-teman. Teman-teman ketik di kolom pencariannya keywordnya, ketik stem. Coba kita cari stem ya. Setelah ketemu, teman-teman klik, langsung dia akan masuk ke lembar kerja teman-teman ya. Ini kan warnanya merah ya, teman-teman bisa ganti warna lain yang lebih apa ya, lebih cocok dengan warna tema yang sedang teman-teman gunain. Ya, di sini saya akan ganti warnanya menjadi orange. Sebelum diganti warnanya, mungkin untuk menghilangkan tulisan yang di tengah-tengahnya itu nggak bisa diedit ya. Jadi teman-teman klik tanda plus, cari shapes yang berbentuk persegi, dan warnanya itu teman-teman sesuaikan dengan warna backgroundnya ya. Nah, jadi teman-teman atur posisinya dan warnanya disamain. Jadi kita timpa, kita letakkan di atasnya tulisan itu tadi. Jadi tulisannya nggak kelihatan, jadi kita bisa tambahkan tulisan lain di atasnya ya. Jadi teman-teman atur ukurannya, atur posisinya sehingga terlihat ya emang backgroundnya polos, jadi nggak ada tulisan ya. Ini ukurannya teman-teman atur dulu. Setelah teman-teman atur posisinya, hati-hati sehingga garis-garisnya jangan sampai ketutup ya, jadi nggak kelihatan real, nggak kelihatan apa ya, jadi aneh ya, ke garisnya keputus-putus. Jadi teman-teman harus atur ukurannya jadi pas banget ya. Oke, setelah selesai, backgroundnya udah merah semua, teman-teman tinggal copy teksnya dan tambahkan tulisan seperti free-nya besarkan, lalu di bawahnya baru e-sertifikat gitu ya. Ingat ukuran free-nya dibesarkan agar orang fokus kepada yang gratisnya ini gitu ya, free-nya nih apa gitu ya. Jadi di sini juga kita terapkan hierarki penulisannya.
Oke, tinggal teman-teman tambahkan di bawahnya e-sertifikat. Selanjutnya, kita tinggal atur warnanya. Ingat tadi saya mau ganti warna oranye ya. Boleh warna apa aja, intinya teman-teman sesuaikan dengan konsep yang teman-teman angkatkan ya. Nah, di sini backgroundnya juga sepes persegi untuk menutupi tulisannya juga teman-teman ganti warnanya ya. Dan posisinya teman-teman atur ulang. Ingat, berikan space kosong dan letakkan ini di tempat yang kira-kira terlihat masih kosong ya. Jadi ini kan di bagian sebelah kanan ini kelihatan masih kosong, jadi saya posisikan di sini ya. Oke, tinggal teman-teman ubah dan atur posisinya. Saya rasa ini tutorial kita udah selesai, poster kita udah selesai. Poin-poin pentingnya sudah ada, penyelenggaranya di atas ada logonya, keterangan kegiatannya webinarnya sudah jelas, judul pokok bahasannya juga sudah jelas, narasumber, moderatornya, sudah ada profilnya dan fotonya. Lalu tanggal, tempat dilaksanakan via Zoom, keterangan kegiatannya offline atau online juga sudah jelas. Untuk tambahan mungkin teman-teman bisa menambahkan barcode atau teman-teman bisa menambahkan passcode-nya dan lain sebagainya ya. Itu bisa ditambahkan di space kosong lainnya ya. Di bagian pojok kanan bawah bisa juga, atau di bagian pojok kiri bawah, dan diatur posisinya. Oke, itu tadi tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang dimengerti, teman-teman bisa meninggalkan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, share, komen video-video kita. Dan tentunya teman-teman jangan lupa di subscribe channel kita supaya channel kita makin berkembang. Oh ya, dan aktifkan tombol loncengnya sehingga teman-teman gak akan ketinggalan tutorial terbaru dari channel kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.